Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Agus di channel Kang Agus Triyono. Pada kesempatan kali ini kita akan mengaji lagi nih. Nah, pada kesempatan kali ini ada hubungannya dengan teman saya. Jadi pernah suatu ketika saya itu ditanya sama teman saya, Kang, boleh nggak sih mandi wajib itu dicicil? Sontak saya kan ketawa, loh, dicicil? Emang kamu lagi kredit mandi wajib kok dicicil? Jadi enggak, maksudnya gini. Jadi malamnya itu saya cuman basuh kepalanya aja nih. Terus paginya saya terusin ke bawah, mulai dari leher sampai bawah. Nah, itu boleh enggak? Oh, seperti itu. Ya, maklum lah ya. Pengantin baru, jadi malu sama mertua. Masa tiap hari mandi terus ya, Kak? Jadi kalau dicicil kan nggak terlalu kelihatan lah ya, seperti itu. Jadi boleh nggak? Nah, seperti kita tahu bahwasanya mandi wajib adalah mandi yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar disebabkan karena orang itu melakukan hubungan suami istri, hubungan intim, atau orang itu mengeluarkan mani atau sperma. Nah, kalau kita tidak melakukan mandi tersebut, maka hadas besar kita belum hilang. Makanya kita wajib melakukannya. Nah, sebelum kita sampai ke pertanyaan tadi, kita lihat dulu fardunya mandi besar itu apa. Nah, pada kesempatan kali ini saya masih membawa kitab Tausyih Syarah dari Fathul Qorib. Jadi kalau di sini diterangkan bahwasanya fardunya mandi itu ada tiga. Wa faraidul husli salah satu asya'a. Yang pertama apa? Ahaduha an-niyat. Yang pertama adalah niat. Kalau kita tidak niat mandi besar, maka nggak sah mandinya. Niatnya nawaitul husla lirafil hadasil akbari lillahi ta'ala. Nah, itu. Yang kedua adalah wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Kemudian menghilangkan najis jika ada di badannya. Jadi kalau badan kita masih ada najisnya, kita hilangkan dulu nih. Kemudian baru wa isolul ma'i, ini yang nomor 3, wa isolul ma'i ila jami'is sya'ri wal basyarati. Kemudian mendatangkan air ke semua rambut dan juga kulit. Nah, jadi yang harus dilakukan ketika mandi itu hanya 3 itu yang wajib, yang harus dipenuhi, yaitu niat, kemudian menghilangkan najis kalau ada najisnya, kemudian ya udah nyiram air ke badannya. Nah, jadi selain itu nggak wajib. Nah, terus kalau kita masukkan ke pertanyaan tadi, itu tadi kan setengah-setengah. Nah, kita lihat terusannya, keterangannya. Di sini ada kesunahan mandi. Saya langsung ke intinya aja. Kesunahan mandi ini adalah ada yang namanya wal mualah, yaitu kalau bahasa Jawa itu nuli-nuli. Kalau bahasa Indonesianya ya cepat-cepat lah. Jadi mualah di sini keterangannya sama di bab wudhu. Jadi kalau kita melakukan wudhu antara anggota satu, semisal muka, kemudian tangan, antara satu dan yang lainnya itu disunahkan mualah. Mualah itu apa? Cepat-cepat. Cepat-cepatnya seperti apa? Sekira antara anggota satu dan yang lain itu belum kering. Jadi semisal muka mau membasuh ke tangan, mukanya ini belum kering. Nah, itu sunnah. Sama halnya mandi tadi. Kita mandi membasuh kepalanya dulu nih. Kepala dulu, terus paginya kita teruskan mulai dari leher sampai ke bawah. Nah, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kenapa? Karena mualah di sini masuknya di kesunahan mandi. Jadi kalau kita tidak melakukan mualah, tidak melakukan mualah ini nggak apa-apa, karena ini hukumnya sunnah. Jadi kalau kita mau mencicil mandi dulu nih, ya nggak apa-apa, karena itu hukumnya sunnah. Jadi walaupun kepalanya yang atas ini udah kering, kemudian dilanjut paginya ke bagian yang bawah kekurangannya tadi, nah itu nggak apa-apa, sah-sah aja. Itu kalau dari madhab Syafi'i.
Tapi kalau kita pandang dari lintas madhab yang 4, mulai dari Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi, ini ada sedikit perbedaan. Perbedaannya di mana? Kalau Imam Maliki menghukumi mualah di sini, ini hukumnya wajib, masuk dalam fardunya wudu. Fardunya mandi maksudnya. Jadi kalau kita tidak melakukan mualah, jadi seumpama tadi kita membasuh kepala dulu, kemudian kita teruskan paginya, itu nggak sah. Karena harus mualah, harus cepat-cepat. Tapi kalau kita ikut ke madhab Syafi'i dan yang lainnya, itu hukumnya sunnah. Jadi yang menghukumi wajib itu hanya Imam Malik. Jadi mualah itu masuk ke dalam fardunya mandi. Nah, seperti itu. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan juga Imam Hambali, ini hukumnya sunnah. Seperti itu. Jadi boleh-boleh aja nih. Kalau kita mau nyicil mandi malam, mau basuh kepala dulu, biar gak malu sama mertua, ya gak? Kok tiap pagi mandi terus paginya dilanjutkan dari bawah sini, dari leher. Nah, seperti itu. Boleh-boleh aja. Karena cepat-cepat atau nuli mualah di sini masuknya ke kesunahan wudu. Mungkin itu dulu untuk ngaji kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa di like, share, dan juga di subscribe ke teman-teman kalian. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.